sholat ini juga merupakan cabang yang paling utama, ya. Sehingga karena begitu pentingnya utamanya sholat, sampai-sampai untuk menyampaikan perintah sholat Allah kepada Rasulullah tidak seperti syariat-syariat yang lain. Kalau syariat yang lain, Allah ketika menyampaikan kepada Rasulullah cukup melalui malaikat Jibril, ya. Cukup Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Itu kalau syariat-syariat yang lain. Tapi kalau sholat, ya, sholat langsung Rasulullah disuruh diminta menghadap. Rasulullah menghadap Allah di satu tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul. Jadi Rasulullah langsung menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan bahwa bagian iman yang namanya sholat 5 waktu ini cabang iman yang paling tinggi setelah la ilaha illallah. Sampai-sampai malaikat Jibril gak sanggup ketika sudah naik sampai ke langit 7. Rasulullah masih meneruskan lagi ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril gak sanggup. Akhirnya Rasulullah menghadap Allah sendiri naik, sementara Jibril menunggu di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 bersama Nabi siapa yang Allah Rasulullah temui dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit yang ke-7? Nabi Musa. Nabi Musa dengan malaikat Jibril nunggu di langit yang ke-7, Rasulullah sendirian naik ke Sidratil Muntaha. Sampai keadaan Rasulullah dengan Rasulullah itu sangat dekat. Ya, wa kana qaba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma auha. Dan antara dia Rasulullah dengan Allah itu jaraknya hanya kausaini. Kausaini itu 2 busur panah. Jadi kalau busur panah panjangnya segini, berarti 2 kalinya. Itu jarak antara Allah dengan Rasulullah sudah sangat dekat. Wa kana qaba qausaini aw adna, atau lebih dekat. Kemudian setelah dekat di Sidratil Muntaha seperti itu, baru fa'auha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan, Allah memberikan perintah sholat 5 waktu. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab tahun berapa? Ingat kembali Khulasoh Nurul Yakin. Di sini dipelajari tak Khulasoh Nurul Yakin. Rasulullah Isra Mi'raj tahun ke-10 kenabian, 10 tahun setelah Rasulullah jadi nabi. Ya. Ketika itu tahun ke-10 itu di dalam sejarah disebut tahun apa? Tahun apa? Tahun kesedihan, tahun duka cita. Ya. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena Rasulullah di tahun itu ditinggal mati 2 orang yang sangat dicintainya, yang sangat berjasa besar, yaitu istrinya Khadijah binti Khuwailid dan
Rasulullah sedih itu pamannya yang namanya Abu Talib itu meninggal masih dalam keadaan kafir. Ini yang lebih menjadikan Rasulullah sedih. Sampai-sampai setelah Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintai itu, Rasulullah sering merenung, sering menyendiri, merenung karena sangat sedih. Karena memang Rasulullah itu kan juga hamba, artinya manusia. Innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Jadi Rasulullah karena manusia biasa, ya kalau ditinggal mati orang yang dicintai ya sedih. Rasulullah juga sedih. Ya. Nah, di tengah-tengah kesedihan yang mendalam itu Allah memerintahkan supaya beliau menghadap Allah. Pertama menuju ke Masjidil Aqsa dulu, dari Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min